rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang berada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang makin mudah juga bisa kita dapatkan kedamaian, kebahagiaan, serta makin sadar bahwa saat ini pun kita sudah sangat sejahtera. Sobat RTD, saya ingin berterima kasih buat Sobat RTD yang sudah rutin menonton video-video yang ada di RTD Channel dan sudah mulai berbagi video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya juga mulai teringat kembali, termotivasi untuk bisa masuk pada kondisi tenang pada setiap saat, pada setiap kondisi yang dihadapi. Tidak hanya waktu mau tidur, tidak hanya ketika istirahat, tapi setiap saat bisa tenang. Dan bila makin banyak orang-orang sekitar kita yang bisa makin tenang, makin bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita berharap bahwa alam semesta akan dipenuhi oleh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, serta makin menyenangkan untuk ditinggali. Sobat RTD udah lihat video sebelumnya yang judulnya Rawat Semangat? Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai yakin bisa. Kalau sudah tidak semangat, keyakinan kita untuk bisa menggapai sesuatu, untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya, ini rasanya menurun. Kalau saya pribadi, bukan hanya menurun, bisa jadi itu hilang sama sekali. Diam, stuck, dipenuhi rasa khawatir, kecemasan, semangatnya entah kemana sudah. Pikiran merajalela, perasaan sangat tidak enak. Ya, saya sadar diri. Begitulah cara pikiran saya bekerja. Dia mendapatkan informasi dari panca indera, kemudian diproses, dibandingkan dengan data yang sudah ada sebelumnya, kemudian disajikan menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian perasaan itu adalah respon dari kerja dari lapisan-lapisan jiwa. Ada lapisan jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, atau lapisan jiwa tenang. Ataupun bisa juga lapisan jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kesemuanya ini, baik perasaan atau pikiran, ini kerjanya saling pantik memantik. Kadang-kadang pikiran memantik perasaan, kadang-kadang perasaan memantik pikiran. Tapi kalau belajar spiritual, ini pastinya semua dimulai dari dalam diri sendiri. Bagian yang lebih dalam dibandingkan pikiran, yaitu jiwa. Jadi kerja jiwa itu memantik pikiran. Kemudian jiwa itu kerjanya juga dipantik oleh aliran energi yang berasal dari bagian yang paling dalam yang ada di dalam diri kita. Yaitu bagian ruh atau sering juga disebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri ini mengalirkan energi, membuat jiwa bisa bekerja, membuat pikiran bisa bekerja, kemudian membuat seluruh bagian tubuh kita bisa bekerja. Seluruh organ-organ yang ada di dalam diri kita bisa bekerja dengan baik.
Nah, bila kesemua bagian ini tidak bekerja dengan baik, bila kita kehilangan pasokan dari energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan, biasanya alirannya stabil, bagus, sesuai lah ya. Tiba-tiba alirannya ini sedikit terhambat. Dan kita juga lupa melatih diri, tidak terbiasa melatih diri. Ini mengakibatkan jiwa kita ini, ingat-ingat kita adalah jiwa. Jadi kalau kita bilang diri kita ini, itu berarti jiwa kita. Nah, diri kita ini itu terkena gravitasi dari bumi, tempat kita tinggal saat ini. Gravitasi bumi ini membuat diri palsu ini menjadi sangat aktif, sangat liar. Kalau tidak terbiasa masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka kita akan gagal sadar bahwa jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan sedang aktif, sedang liar begitu luar biasanya. Nah, ini membuat perasaan menjadi luar biasa nggak enak. Perasaan itu adalah ekspresi dari jiwa. Jadi kalau diri palsu atau jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan ini aktif, itu perasaan juga menjadi aktif pastinya. Demikian juga dengan lapisan jiwa yang lain. Nah, kalau perasaan ini sudah dipenuhi dengan ekspresi dari lapisan diri palsu tadi, maka akan membuat pikiran ini masuk ke zona yang negatif. Kita sebut begitu, zona negatif. Pikiran ini jadi penuh dengan prasangka-prasangka yang negatif. Bisa dihentikan tidak? Tidak bisa. Karena memang begitu kerja dia. Ada zona positif, ada zona negatif. Yang bisa kita lakukan adalah menyadari. Tapi kalau kita gagal sadar, maka pikiran ini akan sangat liar. Membawa kita kepada zona negatif. Begitu dia muncul, begitu kita masuk ke zona negatif, semangat mulai menghilang. Kemudian keyakinan untuk bisa meraih hidup yang lebih baik, ini bukan berkurang. Kalau saya pribadi seringkali menghilang sama sekali. Rasanya itu tidak bisa mencapai, belum nyampe sore lah ya, belum nyampe malam, di pagi itu sudah luar biasa nggak enak. Wah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa segala macam lah. Kehilangan rasanya semua kemampuan kita. Semua kemampuan saya yang pernah saya latih, itu rasanya tidak ada sama sekali. Mengerjakan ini kok tidak bisa, mengerjakan ini kok hasilnya negatif. Dan banyak hal-hal lain yang membuat jadi kondisi sangat tidak enak. Dan kali ini di video ini yang saya bahas bukan semangatnya, bukan seperti video kemarin, tapi kemampuan kita untuk meyakini bahwa diri kita bisa meraih hidup yang lebih baik. Itu menghilang sama sekali. Padahal yang diperlukan adalah konsistensi kita dalam pertama, merawat semangat. Di video sebelumnya sudah. Sekarang merawat kemampuan untuk yakin bahwa kita bisa meraih hidup yang lebih baik. Ini nggak hanya harus dilakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini harus selalu dirawat sehingga selalu ada setiap saat. Jadi bukan kerja yang sebentar, ini kerja
jangka panjang. Ini bukan lari dalam jarak yang pendek, bukan lari sprint, ini lari maraton kalau hidup itu. Jadi harus selalu ada. Nah, disinilah yang diperlukan latihan. Latihan ini membuat kita memiliki sebuah kebiasaan. Boleh aja kemarin down, boleh aja kemarin burn out, boleh aja kemarin semangatnya hilang, boleh aja sekarang tadi keyakinan kita hilang. Tapi saat ini, sekarang, karena kita sudah terbiasa untuk menempa diri, kita aktifkan dulu semangatnya. Di video sebelumnya ada. Begitu semangatnya muncul, keyakinan kita ini akan mulai hadir. Keyakinan ini ibarat meja yang kakinya 4. Jadi kakinya 4 ini harus selalu ada. Di satu saat, kita buat kaki yang satu. Di satu saat yang lain, kita buat kaki yang lain. Di satu saat yang lain, kita buat kaki. Terus sampai kakinya ada semua. Dan begitu lengkap 4, keyakinannya begitu, ya yakin. Akhirnya, kita bisa berusaha lagi dengan lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya kebiasaan untuk bisa merawat diri, merawat semangatnya, merawat keyakinannya, begitu ada sebuah hal yang membuat kita drop down, akhirnya kita begitu terus. Begitu drop, makin terus ke bawah. Bukan ke atas. Bukan dipompa untuk naik lagi, naik ke atas. Tapi ini malah makin turun ke bawah. Yang diperlukan adalah membiasakan diri. Saya pribadi belajar ilmu energi spiritual Nusantara ini dari tahun 2010. Di tahun 2022 ini, ya sudah 12 tahun ya, ini rasanya saya makin tidak bisa apa-apa. Tapi 12 tahun ini, saya sebenarnya sudah mulai memupuk atau membuat sebuah habit atau sebuah pola, pattern, sebuah kebiasaan untuk merawat diri saya sendiri, diri yang jiwa. Saya membiasakan diri untuk membersihkan energi negatif, membersihkan lapisan-lapisan jiwa itu dari energi negatif, membiasakan diri merawat aliran energi spiritual atau energi dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Terus begitu. Kemudian baru saja beberapa saat ini merawat diri, terutama fisik ini, dengan cara diet intermittent fasting serta olahraga. Dulu kebiasaan itu sempat hilang. Karena saya pikir dengan merawat jiwa saja itu sudah cukup. Ternyata tidak. Diperlukan juga ternyata perawatan fisik seperti olahraga atau diet. Jadi kerja semua organ itu makin baik. Energi dari fisik ini tidak hanya mengurus bagian metabolisme saja, tapi bisa mengurus bagian yang lain. Energinya tidak fokus ke sana. Itu yang terlupa dari beberapa saat yang lalu. Akhirnya berat badan saya naik tuh. Sampai 90-an, hampir 95 gitu ya. Kemudian cepat-cepat saya ubah kembali, membuat sebuah kebiasaan baru, yaitu membiasakan untuk mengosongkan perut dengan diet intermittent fasting. Jadi satu hari itu makannya hanya 4 jam di jam yang sama, yaitu jam 6 sore sampai jam 10 malam.
Kemudian di lain itu ya yang hanya minum kopi pahit atau teh tawar dan air putih, memperbanyak air putih. Terus kemudian rutin olahraga. Akhirnya fisik jadi semakin baik. Akhirnya berat badan saya turun sampai sekarang sekitaran 67 dari 95. Itu dibutuhkan waktu kira-kira 1 tahun lah, 12 bulan gitu. Dan terbiasa juga rutin untuk olahraga, jadi kencang gitu. Energinya, energi fisiknya jadi terlatih. Itu yang sempat saya lupakan. Nah, yang membuat saya bisa cepat transformasi atau membuat kebiasaan baru untuk fisiknya adalah saya punya kebiasaan untuk merawat jiwa saya, untuk merawat ketenangan di dalam diri saya, untuk membiasakan diri untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, lapisan jiwa tenang. Ini yang membuat saya bisa cepat sadar diri, nggak juga cepat sih ya, bisa melakukan transformasi dengan cepat gitu. Oke, diet gitu. Akhirnya bisa menurunkan berat badan. Tapi kalau saya waktu itu tidak punya kebiasaan untuk merawat jiwa, mungkin saya yang masih terjebak pada ego, amarah, dan keinginan, nggak mau diet, masih mau makan seperti semaunya begitu. Mungkin bisa saja itu terjadi gitu, nggak akan mau saya. Oke, bolehlah beberapa saat, beberapa tahun itu tidak sadar, makannya seenaknya. Akhirnya berat badan jadi naik, kerja fisik jadi lebih berat. Akhirnya karena terbiasa untuk tenang, saya bisa sadar, oh saya dikendalikan oleh ego, amarah, serta keinginan. Nggak mau nih untuk diet, membuat fisik ini bisa bekerja dengan lebih baik, lebih ringan gitu. Enteng kerja energinya. Ya sudah, saya diet. Kemauan untuk diet itu muncul dan bisa langsung dilakukan begitu. Itu hasil dari merawat ketenangan. Merawat ketenangan itu adalah sebuah kunci untuk menyadari bahwa kita sedang berada pada kondisi apa? Kondisi kesadaran apa? Apakah itu kondisi tenang? Apakah itu ego, amarah, keinginan yang sedang terlalu aktif dan mengendalikan? Ataukah bahkan kita bisa lebih masuk ke dalam untuk bisa masuk pada lapisan kesadaran jiwa suci, jiwa murni, atau jiwa bijak. Atau bahkan kita sedang dikendalikan oleh logika. Merawat ketenangan ini penting sekali. Mempunyai sebuah kebiasaan untuk merawat ketenangan di dalam diri. Karena itulah sering saya ingatkan, sudah belum relaksasi energinya hari ini? Itu saja dilakukan terus-menerus sehingga ketenangan itu nyata bisa muncul dan hadir. Sehingga kita bisa mengamati yang kerja ini bagian mana dalam diri kita. Diri palsu, diri sejati, atau logika. Kalau tidak tepat, tidak sesuai, segera ubah. Tapi kalau tidak punya kebiasaan untuk itu, akhirnya kita dikendalikan oleh diri palsu atau logika ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Tidak sadarnya lebih lama begitu. Jadi yang diperlukan untuk merawat keyakinan dalam diri adalah kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita bisa tahu, oh saya sedang tidak yakin nih dengan diri saya sendiri. Ya sudah, tenang dulu. Kemudian rawat keyakinannya. Sehingga kita bisa tahu kalau dia sedikit berkurang, kita tingkatkan lagi. Kalau dia naik, bisa kita rawat agar selalu bisa terjaga dalam level yang tepat. Sehingga keyakinan ini membuat kita bisa, misalnya, oh ini jiwa keinginan sedang menggebu-gebu nih. Sangat ingin ini, itu. Tapi kita juga yakin bahwa keinginan itu akan direalisasikan oleh alam semesta. Kita juga sudah bekerja, kita sudah ikhtiar, kerja fisik ada gitu.
Nah, tapi kalau keinginan ini begitu liar, begitu menggebu-gebu aktifnya, jiwa keinginan ini, ia nggak akan bisa cepat realisasikan juga. Harus kita lepaskan gitu. Kadang-kadang kita tahu bahwa, oh keinginannya terlalu aktif, bahaya. Tapi nggak ada keinginan juga lebih berbahaya. Itu bisa kita ketahui, bisa kita manage dalam kesadaran jiwa tenang. Oh akhirnya keinginannya dipakai sekian aja deh gitu. Nggak terlalu aktif seperti ini gitu. Oke, tinggal dipakai keinginannya. Jadi usahanya pun bisa lebih terprogram dengan baik, tepat sasaran, bisa konsisten berjalan dalam jangka waktu yang lama, tidak asal sekali gebrak terus kemudian selesai. Gebrakannya pelan, terus selalu ada. Itu bagus sekali. Kita yang mengatur. Kadang-kadang juga diperlukan gebrakan cepat, bret. Kemudian pelan lagi, bret. Kemudian pelan lagi. Jangan bret, hilang. Bisa kita atur gitu keinginannya. Apa yang kita sampaikan ke alam semesta ini, alam semesta sebagai sebuah sistem yang diciptakan Tuhan untuk mengakomodir kehidupan yang ada di dunia ini termasuk kita, itu akan merespon apa yang kita inginkan. Tapi kita juga tahu dalam sebatas apa. Kalau keinginannya terlalu aktif, jiwa keinginannya menjadi sangat liar, berarti harus kita tenangkan karena itu sangat berbahaya. Kadang-kadang kita tahu, seperti tadi saya bilang, keinginan ada, dibiarkan bahaya, kita dikendalikan, tapi tidak punya keinginan juga bahaya. Nah, ini juga bahaya kan? Akhirnya, ya sudah, harus diatur dalam kondisi tenang. Dalam kondisi yang tepat, bisa kita sampaikan ke alam semesta. Sehingga bisa juga direalisasikan oleh alam semesta dalam waktu yang tepat begitu. Tepat ya. Ini ya, bukan cepat saja, tapi tepat. Di saat kita sudah mampu memanage diri kita sendiri. Nah, Sobat RTD, sudah dicek seberapa besar keyakinannya untuk memiliki hidup yang lebih baik dibandingkan sekarang? Seberapa besar? Seberapa kecil? Seberapa levelnya? Masih selalu ada kan? Saya yakin buat Sobat RTD yang rutin relaksasi energi akan mulai bisa merawat keyakinannya. Bukan hanya semangat, tapi keyakinannya juga selalu ada dalam level yang tepat. Hidup yang lebih baik bagi diri yang jiwa ini, mungkin orang lain yang melihat, oh kalau dunia spiritual itu hidupnya biasa-biasa saja, tidak bergelimang harta. Bahkan kalau cerita-cerita sufi, kita sering diperdengarkan, diberitakan bahwa sufi itu menggelandang di jalan-jalan. Tidak, di saat ini banyak sufi yang kaya raya karena bisa tahu bagaimana menggunakan aset yang ada di dalam dirinya sendiri untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi tentunya itu semua dimulai dari kondisi diri yang lebih baik, kondisi jiwa yang lebih baik. Ada yang diperjalankan, direncanakan juga oleh alam semesta untuk menjadi kaya raya, bisa berbagi sebanyak mungkin. Ada yang harus berkolaborasi dengan orang lain. Ada yang tempatnya juga berbeda sebagai sumber keilmuan. Tugasnya berbagi ilmu. Ada yang harus berbagi kebijaksanaan. Tugasnya berbagi kebijaksanaan. Ada yang bagi harta, ada bagi kebijaksanaan, bagi kesehatan, bagi keilmuan, segala macam. Jadi dalam kondisi tenang kita bisa tahu kita ini tugasnya apa. Kita sendiri yang tahu. Dan itu juga terlihat dari apa sih yang sebenarnya sudah kita lakukan saat ini? Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Apa yang kita rencanakan untuk masa depan kita? Itu sedikit clue-clue atau
tips dan trik bocoran dari alam semesta sebetulnya. Bahwa kita ini sebenarnya ditugaskan untuk apa di dunia ini. Nah, gitu aja lah video di kesempatan kali ini mengenai bagaimana cara merawat keyakinan. Bukan hanya semangat, tapi keyakinan juga ada. Semangat tinggi tanpa didasari keyakinan, kosong jadinya. Beneran, coba deh cek dirinya sendiri. Bagaimana semangat dan keyakinan itu harus digabungkan menjadi satu. Kalau bisa digabungkan menjadi satu, bisa merasakan dalam tanda kutip iman yang sebenarnya. Satu hal lagi yang akan dibahas di video berikutnya adalah percaya. Semangat, yakin, percaya. Akhirnya ditegakkanlah iman yang sebenarnya. Gitu ya video kali ini. Tunggu aja video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai sekian menit ini. Terima kasih sekali saya ucapkan. Terima kasih juga sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitar kita juga teringat kembali dan termotivasi untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Sehingga dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Lebih menyenangkan lah dunia ini akan untuk ditinggali. Itu sih doa dan harapan saya. Dan mungkin Sobat RTD banyak juga yang punya harapan seperti itu. Terima kasih sekali lagi udah menonton video ini. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dalam video ini. Terima kasih lagi udah menonton. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.